على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'du. Sahabat LC yang berbahagia dan budiman dimanapun Anda kini berada, alhamdulillahirabbil alamin, senang dan bahagia sekali bisa dipertemukan, dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang baik ini. Insyaallah ya, kita bersyukur dan menambah rasa syukur kita dengan terus mengkaji ilmu dan berusaha untuk mendakwahkannya sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan maksimal kita. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian sahabat yang budiman. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas satu tema menarik, yaitu berpuasa tapi tidak berpahala. Berpuasa tapi tidak berpahala. Nah ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Gimana sih maksudnya? Berpuasa tapi tidak berpahala. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita bekerja capek sudah sebulan, kepanasan, kehujanan, berangkat pagi pulang malam, terus di akhir bulan misalnya gajiannya bulanan ini ya, atau di akhir hari, di akhir pekan, harusnya kita menerima ujrah, balasan atau gajian, ya dibayar itu. Pasti deh banyak yang kesel itu. Wah, ini sudah capek-capek, sudah kepanasan, kehujanan, ya sampai nggak tidur, ninggalin anak, ninggalin istri, nggak dapat apa-apa, ya hanya capek doang. Pasti dong kita kecewa. Lalu bagaimana kalau kita sudah capek-capek selama 1 bulan, ya puasa Ramadan, nahan lapar, nahan dahaga, ya nahan syahwat, ya. Terus nggak dapat apa-apa, apa nggak sedih kita, apa nggak rugi kita kalau keadaannya seperti itu? Nah ternyata ada loh teman-teman sekalian, sahabat yang budiman, bahwa mereka yang sudah amilatun nasibah gitu, tasla naran hamiyah, sudah capek-capek beramal, ujung-ujungnya tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan seperti ini atau nggak dapat apa-apa. Nah, padahal puasa itu adalah ibadah yang khusus, spesial, eksklusif, yang pahalanya akan diganjar atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi fa innahu li wa ana ajazi bihi. Karena puasa itu untukku, kita kan nggak tahu orang itu puasa atau enggak sih, gitu kan? Ya bisa jadi dia puasa, bisa jadi tidak, ya yang jelas hanya Allah dan dia saja. Fa innahu li, puasa itu untukku dan aku yang nanti akan membalasnya.
ada unsur kesabaran di dalam puasa itu, ya. Dan Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis ini sahih li ghairihi, dari jalur yang lain, rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, hadzuhu min siyamihi alju wal atash, betapa banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali alju, lapar doang, wal atash, dahaga, haus doang. Kan rugi sekali. Ini yang ngomong Nabi SAW, yang berbicara adalah utusan Allah langsung disampaikan kepada kita. Nah, ada setidaknya 6 perkara yang membatalkan atau menggugurkan pahala puasa, ya, itu secara totalitas, ya. Ada juga yang mengurangi juga. Ini 6 hal ini bukan batasan ya teman-teman sekalian, tapi untuk penyebutan saja. Bisa ditambah kalau kita teliti kembali. Yang pertama, berpuasa tanpa mengimani kewajiban dari puasa Ramadan itu. Ya, puasa karena terpaksa melihat kondisi keadaan orang pada puasa, ya ikut-ikutannya, atau dipaksa sama orang tuanya, sama gurunya, ya dipaksa. Jadi bukan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, atau berpuasa nggak harap pahala, nggak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nggak dapat pahala dong. Makanya motivasinya jelas, ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau menyampaikan kepada kita, man shoma ramadhana imanan. Imanan maksudnya adalah meyakini bahwa kewajiban berpuasa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan agar kita bertakwa. Jadi tanpa mengimani kewajibannya. Terus hukumnya bagaimana dalam Islam seperti ini? Ya jelas, kalau tidak mengimani kewajiban puasa Ramadan yang merupakan satu dari rukun Islam, dia keluar dari Islam. Ini kata para ulama. Ya, dia telah keluar dari Islam. Kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ya, selain mengimani, harus ada motivasi ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, berpuasa. Ya, berpuasa dia seperti orang lain yang puasa, nahan lapar dan dahaga, tapi tidak sholat 5 waktu. Ada nggak seperti ini kira-kira teman-teman sekalian? Ya, kalau ada ya miris gitu. Berpuasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Nah ini bagaimana? Ya, seperti seseorang ini ya, seperti seseorang dia membangun satu bangunan tanpa tiang. Ya, coba kita bangun rumah itu atau gedung tanpa tiang, bisa berdiri nggak? Enggak kan? Ya. Atau dia meninggalkan sholat, ya, males gitu. Ini mungkin rada mending dibanding yang totalitas tadi. Kalau sudah totalitas, kata Nabi SAW, bainar rajul wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Ini pembatas antara seorang beriman dengan kufur dan kesyirikan, itu meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat ini sudah dilanggar, berarti pembatasnya hilang. Dia udah nggak muslim lagi. Makanya Pak, amalnya nggak diterima. Hajinya, puasanya, sedekahnya nggak diterima orang yang meninggalkan sholat itu. Iya, ini kata para ulama. Ya, silahkan dikaji. Ya. Bahkan sembelihannya seperti sembelihan orang-orang musyrik. Ya, nikahnya juga bisa fasakh. Ya, kemudian tidak mewarisi dan banyak nanti kalau dirinci ya, akibat dari meninggalkan sholat secara totalitas. Puasanya nggak dapat pahala, capek kan? Ya, sia-sia kan? Makanya apa? Bangun dulu pondasinya. Bangun dulu pondasinya. Jangan sampai kita seperti berjalan di padang pasir yang jauh ya, atau di pegunungan yang tinggi, kita bawa bekal banyak nih, bawa dirigen ya, dirigen ya,
bawa ember, bawa botol kan. Ternyata botol kita bolong itu, bocor. Belum nyampe udah habis itu. Capek-capek kita bawa itu, ternyata bocor. Habis dah itu. Percuma kita gitu ya. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga, puasa tanpa niat. Ya, puasa Ramadan tanpa niat ini juga nggak dapat pahala ya, sama sekali ya. Karena para ulama terutama di madhab Hanafi ya, dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair Ibnu Nujaim membuat satu kaidah asasi ya. Ini yang membedakan dalam madhab Syafi'i dan Hanafi. La thawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali harus dengan niat. Itu kalau ibadah. Ibadah itu harus dengan niat. Puasa Ramadan harus dengan niat, nggak boleh sekedar nahan lapar dan dahaga. Ini yang membedakan juga, ini puasa nazar, puasa Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Dengan niatnya, tata caranya sama. Ya. Nah khusus puasa Ramadan, ada yang mengatakan cukup di awal bulan, ya, ada yang mengatakan tajdidun niyah. Ya, tajdidun niyah setiap malam dan tidak perlu untuk dilafazkan. Ya, harus dengan niat teman-teman sekalian. Ya, yang keempat, ya, berpuasa tapi tujuannya untuk kepentingan dan tujuan dunia, semata-mata hanya untuk sehat-sehat. Pengen puasa biar sehat. Saya pengen puasa biar diet. Ya, sekarang kan lagi marak nih ya, marak diet dengan puasa. Ini marak sekali ini. Wah ini mumpung Ramadan, orang banyak puasa, saya ikut-ikutan lah. Mumpung ini sebulan biar berat badan saya turun. Nah ini kalau niatnya salah seperti ini, makanya juga nggak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jelas ya. Setiap amal itu harus ada niatnya, amal ibadah, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Kalau ingin dapat pahala dari Allah, jangan niatkan untuk dunia. Insya Allah puasa dengan sesuai sunnah-sunnah Rasul, tidak berlebihan ketika buka dan sahur. Jadi makan secukupnya, bukan sebanyaknya. Insya Allah. Ya, kita sehat itu dapat bonusnya tadi. Sehat ya, gula darah stabil gitu kan, berat badan juga sama, bisa turun atau stabil. Insya Allah kalau kita amalkan sunnah-sunnah Rasul gitu. Nah ini karena banyak ini ya sunnah-sunnah yang ditinggalkan, kita berlebihan, alhaqumut takatsur ya, banyak berlebihan dalam masalah dunia, sehingga kita terjatuh dalam keburukan juga ya. Yang kelima teman-teman sekalian, yaitu riya. Puasa karena orang lain, untuk mengharap pujian, kebaikan dari orang lain. Dan riya ini bahaya sekali. Riya ini bahaya sekali, termasuk syirik asghar, syirik yang kecil. Ya, nanti ketika Allah sudah membalas amalan-amalan seorang hamba, maka dikatakan, idza juziyan nasu bi amalihim. Kalau manusia sudah dibalas segala amalnya dan pahala kita, insya Allah dibalas sholat kita yang ikhlas karena Allah ya. Maka idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Orang-orang yang riya ini diperintah sama Allah, kamu pergi deh kepada orang-orang yang kamu dulu riya ketika beribadah seperti puasa. Ya, puasa juga bisa masuk penyakit riya, bukan hanya sholat dan baca Quran saja, semua ibadah, sedekah. Puasa juga bisa. Nasallahu alafiyah. Ya. Pergi kamu ke orang yang engkau riyai gitu kan. Fangdur hal tajiduna indahum jazaan. Lihat apa dia ngasih sesuatu buat kamu, gitu bahasa kitanya mungkin seperti itu. Gak dapat apa-apa. Yang keenam yaitu dusta. Dusta, teman-teman sekalian. Ini bahaya sekali bagi orang berpuasa. Dusta itu memang dilarang baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi terkhusus ketika ibadah puasa, ini hati-hati ketika dusta. Man lam yada qaula zur wal amal bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berlaku atau berbuat kedustaan,
falaisa lillahi hajah. Allah enggak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Enggak butuh puasa dia meninggalkan makan dan minum. Enggak butuh, coba bayangkan. Allah enggak butuh puasa kita. Nah, ini kata para ulama. Ya. Qala Ibnu Battal rahimahullah taala, laisa ma'nahu an yu'mara bi ayyada'a siyamahu. Bukan maksudnya dia enggak usah puasa aja gitu. Ya, Allah enggak butuh puasanya, bukan berarti ya udah nggak puasa aja deh gitu, bukan gitu, berarti nggak wajib. Tahu dari mana kita kan nggak tahu gitu ya. Wa inna ma'naha tahdhir min qauli zur wa ma dzukira mahu, artinya hati-hati dengan kedustaan ya. Wa huwa kinayah an adamil qabul ya, pada akhirnya itu adalah kiasan bahwa puasanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ditolak puasa yang tercampur dengan kedustaan secara ini ya. Yaitu semuanya dusta ya, maksudnya kebiasaannya dusta. Qala Ibnu Arabi wa muqtada hadzal hadis anna man fa'ala ma dzukira ya la yuthabu ala siyamihi. Maksudnya barang siapa yang beramal kedustaan, berbuat dengan kedustaan, dia enggak dikasih pahala. Kan intinya puasa itu bersabar dari kedustaan gitu kan. Nah, ini jangan sampai ini ada pada diri kita. Segera perbaiki puasa kita. Yang ke selanjutnya yaitu perkara-perkara yang mengurangi pahala seorang yang berpuasa. Pertama, ini ada 6 juga ya. Lagwun, perkara sia-sia, dan rofath ya, perkataan dan perbuatan tabu atau jorok. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa siyam ya minal akli wa syurbi. Puasa itu bukan hanya nahan makan dan minum. Itu level yang paling mudah. Anak kecil SD kelas 2, kelas 3 juga bisa kalau hanya sekedar ini ya. Innama siyam minal lagwi wa rafath. Puasa itu dari lagwi. Lagwi itu artinya perkataan perbuatan sia-sia teman-teman sekalian ya ada faidahnya ya bisa dirinci setiap hari. Misalnya dia ngabisin waktu di depan game terus mungkin dari pagi sampai lupa sholat ya, lupa dia tidur terus ya begitu kan, atau main terus gitu kan. Nah, warafah, puasa itu adalah menahan atau mencegah diri dari perbuatan dan perkataan gak faidah. Terus apa? Yaitu perkataan dan perbuatan yang porno atau jorok, rofath ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hasrat lawan jenis itu rofath. Ya, misalnya baca itu novel, baca itu buku-buku yang isinya terkait lawan jenis sehingga menimbulkan syahwat, tentang pacaran, percintaan ya. Banyak buku-buku, novel-novel, cerpen-cerpen yang beredar isinya begituan ya. Atau nonton film-film langganan di YouTube, di Netflix ya sebut aja, itu yang suka banyak anak-anak muda langganan terus itu nonton nonton terus ya. La nahar walal lail, enggak siang juga enggak malam, nonton aja begitu. Lagian film-film Hollywood sudah tahu sendiri kayak gitu. Pasti deh ada wanita-wanita, artis-artis yang ditampilkan dan dia enggak risih itu matanya. Ajib, rofath ya. Yang kedua, berpuasa tapi kebiasaannya itu mencela, bertengkar. Ya, ini juga masalah seperti ini bisa mengurangi pahala kita. Yang kedua suka mencela dan bertengkar ya. Baik bertengkar langsung atau di medsos ya. Bertengkar, adu mulut, adu komen ya. Tinggalin ya ini ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath yauma idzin wala yaskhab atau wala yaskhab fa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kalau dia dicela, nah ini dicela bukan atau
Bukan malah ini ya, melayani celaan, bukan. Fa in sabahu ahad. Kalau dia dicela ya, diledekin, ya udah deh, katakan ini shaim, saya sedang puasa. Artinya itu udah skip aja dulu deh begitu ya, nggak usah diladenin, udah tinggalin gitu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hadza ibadur rahman. Kalau melihat hal-hal seperti itu udah deh, tinggalin aja, nggak ada faedahnya, nggak usah diladenin maksudnya. Percuma. Jadi tinggalin aja gitu. Kalau ada orang ngomongin kita, orang ngajak tengkar, udah deh itu apa? Tinggalin. Bukannya kita nggak mampu, nggak ada faedahnya. Dan itu cobaan bagi puasa kita. Yang ketiga, ghibah dan namimah. Ghibah itu ya menyebutkan keburukan orang lain di saat orang itu tidak ada. Ya biasanya kalau di itu kan ada gosip lah, di acara ada gosip ya, digosok semakin sip atau apa yang lain ya, digosipin itu, baik gosip, apalagi yang digosipin itu kiai, ustadz, dai ya. Kalau seorang muslim saja itu nggak boleh digosipi, dan itu membunuh karakter seseorang. Hati-hati teman-teman sekalian ya. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, aku nggak menggosip, tidak menggibah seorang pun sejak aku tahu bahwa ghibah itu haram ya. Dan lihat ibaratnya Imam Bukhari ketika menjarah ya, sangat-sangat santun, maksudnya sangat hati-hati sekali, tidak orang sembarangan. Gosip itu membunuh karakter seseorang. Bisa jadi orang tuh tidak menerima perkataan orang gara-gara hati-hati tuh, si fulan itu nggak benar, hati-hati ya. Si fulan tuh begini dan begitu, gara-gara satu omongan yang padahal dia belum tahu ya, dia belum tahu, akhirnya ditolak semua. Nah itu ghibah, namimah, adu domba ya, antar ormas, antar umat Islam ya, ini sangat memiriskan ini ya, sehingga umat Islam sibuk untuk bertengkar, sibuk untuk saling menjatuhkan satu sama lain, sibuk saling menggibah ya, sibuk berbangga-bangga diri dengan kelompoknya. Musuh-musuh Islam membombardir umat Islam di sana di sini, mencaplok ini mencaplok itu, menguasai aset-aset umat Islam. Wadah, mereka fokus membangun kekuatan mereka, sedangkan kita sibuk bertengkar ya. Nasallahu al-afiyah ya, Allahul musta'an ya. Keempat, teman-teman sekalian, yaitu berpacaran. Nah, ini juga ini ya, berpacaran, puasa tapi pacaran ya, selama siang hari LDR dulu deh gitu kan, nanti kalau sudah maghrib kita terusin lagi ya. Kalau puasa kalau malam hari nggak apa-apa, bukan begitu ya. Jadi berpacaran ini kan, kalau udah pacaran itu ya kadang rofah ya, kadang bahasanya sayang-sayangan, cinta-cintaan gitu kan, kirim-kirim foto dan lain sebagainya. Kan ada maslahatnya Ustadz. Apa maslahatnya? Kita lagi nggak sholat malam diingetin ya, kita belum sahur dibangunin gitu kan, dan lain sebagainya ya. Tapi mudaratnya jauh lebih besar ya, maka tinggalkan itu. Tabarruj ya, membuka aurat di depan umum ya, meskipun tidak menggugurkan pahala seluruh puasa, tapi ini bisa mengurangi. Jadi setiap dari amal maksiat itu menjadikan puasa kita akan terkurangi pahalanya ya. Kalau kemaksiatan itu tidak atau bukan bagian dari kekufuran atau dosa-dosa besar yang mengeluarkan dari keislaman gitu ya. Itu yang tabarruj ya. Kemudian yang kelima ya, ini sebelum yang terakhir teman-teman sekalian. Jadi ya, menghabiskan waktu ya untuk mendengarkan musik ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ada di antara manusia yang membeli ya,
atau dia suka banget membeli lahwal hadis. Lahwal hadis ini ditafsirkan oleh para sahabat atau tabi'in dan ulama-ulama salafus saleh yang mereka lebih tahu tentang makna-makna di dalam Al-Quran, yang mereka lebih dekat dengan nubuwah, yang mereka merupakan generasi yang direkomendasikan dalam beragama oleh Nabi SAW, mengatakan bahwa lahwal hadis itu adalah lagu. Sekarang orang untuk mendengarkan lagu rela loh harus mengeluarkan kocek jutaan rupiah. Konser misalnya grup musik fulan ya dari luar negeri, tiketnya bisa dapat 1 motor ya, atau misalnya tiketnya jutaan buat VIP-nya, bisa itu hidup 1 bulan, buat beli beras, buat beli lauk 1 bulan cukup. Bener-bener jor-joran sekali untuk mendengarkan itu, joget-joget, rela ngantri hanya untuk mendengarkan hal-hal yang sifatnya maksiat ya. Mumpung masih puasa, cek bener enggak sih gitu kan ya, cek sih hidup kita yang kita habiskan untuk musik. Di mana Al-Quran? Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita nggak dekat dengan Al-Quran atau memperbanyak dengerin musik, kapan lagi teman-teman sekalian? Terakhir, menghabiskan waktu yang keenam ya, atau tenaga untuk hal-hal yang sia-sia ya. Untuk hal-hal yang sia-sia ini juga mengurangi walaupun sah puasanya. Misalnya tidur dari pagi sampai siang atau sampai sore, kata Imam An-Nawawi, la yu'athir fi sihhati shaum. Memang enggak mempengaruhi tentang sahnya shaum. Misalnya dia dari pagi sampai tidur, habis sahur tidur, terus bangun-bangun udah maghrib, wah itu puasanya sah. Tapi masalahnya dia nggak dapat amalan, bahkan ninggalin sholat, bahaya itu. Akhirnya dia sholat sebelum waktu asar habis, cepat-cepat sah secara fikih ya. Atau misalnya dia dimanjakan dengan gadget, dengan kacamata yang serba istimewa, bisa melihat dunia maya dengan luar biasa. Lupa waktu. Main game juga demikian, lupa waktu ya. Ini puasanya pahalanya berkurang, atau mungkin dapat sedikit. Bisa jadi dia dapat 1/10-nya, 1/9, atau malah sedikit sekali. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai teman-teman sekalian, agar puasa kita tidak sia-sia ya, agar puasa kita tidak sia-sia, sehingga kita membawa puasa ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, ini beberapa perkara yang bisa disampaikan tentang hal-hal yang mengurangi atau menggugurkan pahala puasa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan ya. Wallahu taala alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري.